Jadi kami dari kelompok 4 kelas E program studi manajemen keuangan akan memaparkan materi tentang manajemen eksposur operasi. Jadi video ini untuk memenuhi tugas dari manajemen keuangan internasional. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita saksikan presentasi yang telah kita sampaikan. Baik, saya pemateri pertama dari kelompok 4. Jadi, materi yang akan kami presentasikan untuk kali ini yang berjudul Manajemen Eksposur Operasi. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan teman kelompok saya. Yang pertama ada Anissa Febrianti, yang kedua ada Baik Cynthia Ayu Lestari, dan saya sendiri Nikadek Sri Widiani. Adapun topik bahasan yang akan kita bahas pada kali ini yaitu yang pertama, definisi eksposur operasi, yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi eksposur operasi, yang ketiga, horizon eksposur operasi, yang keempat, contoh eksposur operasi, yang kelima, pengukuran eksposur operasi, yang keenam, mitigasi eksposur operasi, yang ketujuh, manajemen eksposur operasi, dan yang terakhir, dampak dari eksposur operasi. Untuk mengefisiensikan waktu, kita langsung saja ke pemaparan topik bahasan yang pertama mengenai definisi eksposur operasi. Jadi, eksposur operasi ialah suatu eksposur yang timbul akibat perusahaan secara langsung atau tidak langsung akan dipengaruhi oleh perubahan kurs mata uang. Misalnya adalah jika mata uang suatu negara menguat, maka produk yang dihasilkan negara tersebut menjadi relatif lebih mahal dibandingkan dengan produk luar negeri. Hal ini akan mengakibatkan menurunnya daya saing produk tersebut dan mengakibatkan turunnya aliran kas masuk perusahaan yang berarti menurunnya nilai dari perusahaan tersebut. Eksposur operasi mempunyai orientasi masa datang. Perubahan kurs saat ini akan mempengaruhi operasi perusahaan di masa yang akan datang. Selanjutnya, kita masuk ke materi subpokok bahasan materi yang kedua mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi eksposur operasi. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi eksposur operasi yaitu yang pertama, orientasi penjualan produk perusahaan dalam negeri atau luar negeri. Dua, pesaing utama perusahaan, baik perusahaan dalam negeri atau luar negeri. Yang ketiga, elastisitas permintaan barang terhadap harga. Empat, lokasi produksi perusahaan, baik di dalam negeri ataupun luar negeri. 5. Penggunaan bahan baku dan pembantunya, apakah berasal dari impor ataukah tidak. Yang keenam, mata uang yang digunakan untuk penetapan harga input dan output. Harga pasar yang digunakan, apakah harga dunia atau harga domestik. Yang ketujuh, multinational company atau bukan multinational company. Yang kedelapan, mata uang yang digunakan dalam memenuhi kewajiban hutang. 9. Melakukan lindung nilai atau hedging atau tidak. Dan yang terakhir, mata uang yang digunakan dalam pelaporan transaksi akuntansi. Kemudian kita masuk ke topik bahasan selanjutnya yaitu mengenai horizon eksposur operasi. Pengukuran eksposur operasi tidak mudah dilakukan karena beberapa hal. Yang pertama, sulit memperkirakan aliran kas yang akan berubah karena perubahan mata uang. Yang kedua, pengaruh inflasi terhadap aliran kas. Yang ketiga, sulit memperkirakan horizon waktu yang tepat. Horizon waktu eksposur operasi antara lain yang pertama non-kontrak, investasi pada pabrik, produk baru, infrastruktur pemasaran, hubungan dengan pemasok. Yang kedua, kuasi kontrak meliputi menetapkan harga jual atau dalam mata uang asing, memperoleh harga input untuk produksi. Dan yang ketiga, kontrak meliputi mengizinkan produk ke pembeli, menagih pembayaran, menerima pembayaran dalam mata uang asing, membayar input dalam mata uang asing selama periode tertentu di masa yang akan datang. Mungkin sekian pemaparan materi dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih.
Perkenalkan, saya Anissa Febrianti akan melanjutkan presentasi dari rekan saya Nikade Sri Widiani. Kita akan masuk ke contoh exposure operasi. Misal, ada perusahaan Indonesia yang mempunyai cabang di Amerika Serikat. Cabang tersebut memproduksi barang yang dijual di pasar domestik Amerika Serikat. Proporsi input yang cukup signifikan datang dari Indonesia, kemudian mata uang dolar mengalami depresiasi terhadap rupiah yang cukup signifikan. Perhatikan bahwa contoh berikut ini menunjukkan depresiasi. Biasanya, mata uang yang didepresiasikan menimbulkan masalah karena aliran kas dengan denominasi mata uang tersebut. Jika dikonversikan ke mata uang negara kantor pusat akan lebih kecil dibandingkan sebelum didepresiasi. Perubahan aliran kas karena perubahan kurs tersebut disebabkan oleh dua hal. Yang pertama, perubahan daya saing. Perubahan kurs mengakibatkan perubahan daya saing. Dalam contoh di atas, karena sebagai input datang dari Indonesia, harga input dalam rupiah akan menjadi lebih mahal. Hal ini akan mempengaruhi daya saing produk tersebut. Yang kedua, pengaruh karena konversi mata uang. Perubahan kurs juga mengakibatkan perubahan aliran kas. Dalam contoh di atas, dengan depresiasi dolar atau dolar Amerika Serikat akan menghasilkan rupiah yang lebih sedikit jika terjadi depresiasi dolar. Contoh, misalkan kurs asal adalah 3.000 US dollar, kemudian dolar mengalami depresiasi menjadi 2.700 dolar adalah 200. Rumusnya ialah 2.700 US dollar akan dikurangi dengan 3.000 US dollar. Kemudian dibagi dengan 3.000 US dollar yang nanti hasilnya akan menjadi minus 10% atau setara dengan minus 0,1. Setelah depresiasi, ada 3 skenario yang akan timbul. Yang pertama, tidak ada perubahan dalam harga biaya atau kuantitas yang dijual. Yang kedua, harga berubah dan kuantitas penjualan tetap. Misal, biaya variasi berubah mengikuti depresiasi, yaitu naik sekitar 10%. Kenaikan seperti ini masuk akal karena depresiasi membuat barang impor meningkat lebih mahal. Karena biaya naik, maka harga dinaikkan sekitar 10%. Biaya tetap tidak berubah karena kontrak sudah ditetapkan di muka dan mencakup 1 tahun. Kontrak diasumsikan berakhir beberapa bulan setelah depresiasi mata uang Amerika Serikat. Yang ketiga, karena harga naik, kuantitas penjualan akan semakin menurun. Misalnya, kuantitas diperkirakan turun sekitar 1.000 unit. Harga dan biaya masih sama pada skenario kedua. Kemudian kita akan masuk ke materi ketiga, yaitu pengukuran exposure. Risiko perubahan nilai mata uang bisa diidentifikasikan dengan teknik statistik yang ada. Risiko tersebut merupakan sejauh mana kemungkinan probabilitas aliran kas masuk di masa mendatang berbeda nilainya dari nilai yang diharapkan. Sedangkan exposure menunjukkan beberapa besar mata uang yang beresiko karena perubahan nilai mata uang. Teknik statistik regresi bisa digunakan untuk mengukur exposure operasi yang bisa didefinisikan sebagai berikut. B sama dengan covariance variabel X dengan Y dibagi dengan variabel X. Persamaan regresi tersebut digunakan dalam perhitungan exposure aliran kas terhadap perubahan kurs mata uang yang didefinisikan sebagai berikut. B sama dengan exposure sama dengan covariance antara kurs dengan aliran kas dibagi varian aliran kas. Koefisien regresi menjadi indikator exposure ekonomi. Hedging bisa menurunkan risiko perubahan aliran kas akibat perubahan kurs. Varian aliran kas yang di hedge lebih kecil dibandingkan dengan varian aliran kas yang tidak di hedging. Data historis bisa digunakan untuk mengukur exposure ekonomi dengan melakukan perhitungan regresi time series untuk memperkirakan sensitivitas aliran kas terhadap perubahan kurs dengan rumus sebagai berikut.
CFT sama dengan A plus B dalam kurung kurs T ditambah E. Keterangannya di mana CF sebagai aliran kas dalam mata uang kantor pusat, A sebagai parameter intercept, B koefisien regresi yang menggambarkan sensitivitas, kurs T sama dengan kurs nominal pada periode T, E sama dengan random error. Materi selanjutnya ialah strategi mitigasi exposure operasi. Strategi operasi melibatkan diversifikasi fasilitas produksi, sumber pembiayaan, dan pasar produk akhir. Dengan begitu, efek perubahan nilai tukar dapat saling mengimbangi sampai taraf tertentu jika melibatkan beberapa mata uang berbeda. Diversifikasi pasokan dan operasi. Untuk bahan baku, misalnya perusahaan seharusnya memiliki pemasok alternatif untuk memperoleh bahan baku dari luar negeri. Jika harga bahan baku dari pemasok utama menjadi lebih mahal karena depresiasi nilai tukar, mereka dapat beralih ke pemasok alternatif. Hal yang sama juga berlaku untuk fasilitas produksi. Mengakses pembiayaan dalam mata uang berbeda. Misalnya, perusahaan meminjamkan dalam mata uang utama yang menjadi sumber pendapatan mereka, sehingga efek fluktuasi mata uang terhadap pendapatan sebagai akan mengimbangi efek terhadap pembayaran bunga. Diversifikasi sumber pendapatan. Jika perusahaan menjual produk di beberapa negara, mereka akan mendapat mata uang berbeda. Itu akan mengurangi eksposur risiko di satu mata uang tertentu. Ya, Teguh sama kamu yang belum datang. 2. Strategi mitigasi resiko mata uang. Strategi mitigasi resiko mata uang memiliki beberapa alternatif. Perusahaan mencocokkan arus kas keluar dan arus kas masuk dengan mata uang yang sama. Misalnya, jika perusahaan Indonesia memiliki pendapatan signifikan dalam dolar Amerika Serikat, maka perusahaan seharusnya mengimbanginya dengan meminjam dalam dolar Amerika Serikat. Jika rupiah terapresiasi, penjualan melemah karena harga menjadi lebih mahal di pasar Amerika Serikat. Di sisi lain, bunga pinjaman dalam dolar Amerika Serikat juga lebih rendah. Berikutnya, perusahaan akan mengambil swap mata uang dan secara efektif meminjam mata uang satu sama lain selama jangka waktu tertentu. Mungkin sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Saya Baik Cynthia Ayu Lestari selaku dari pemateri yang terakhir. Selanjutnya saya akan memaparkan mengenai materi dari manajemen exposure operasi dan dampak dari exposure operasi. Manajemen exposure operasi. Manajemen exposure operasi ini bisa dilakukan melalui beberapa bidang. Di antaranya pertama pemasaran, kedua produksi, dan yang ketiga keuangan. Saya akan menjelaskan pertama mengenai pemasaran. Seleksi pasar menentukan pasar mana yang akan dimasuki dan menggunakan strategi yang bagaimana. Negara dengan mata uang yang menguat merupakan target yang cukup menarik dimasuki karena harga menjadi relatif lebih mahal dibandingkan dengan harga produk impor. Manajer bisa melakukan segmentasi pasar untuk mengurangi sensitif pasar terhadap perubahan harga. Perubahan kurs terutama akan menyebabkan daya saing harga akan berubah. Jika suatu perusahaan tidak mampu dalam persaingan harga, maka yang dilakukan adalah memfokuskan pada segmen yang tidak begitu sensitif terhadap harga. Strategi bauran pasar ini dibagi menjadi 4. Yang pertama, produk, kedua harga, ketiga promosi, dan yang keempat distribusi. Strategi bauran produk maksudnya itu untuk sensitivitas pasar terhadap harga, perusahaan bisa mengembangkan lini produk yang beragam, tidak hanya tergantung pada produk yang menggunakan
harga sebagai alat persaingan untuk pengembangan produk. Kegiatan riset dan pengembangan merupakan hal yang penting. Inovasi produk terus-menerus bisa mendorong munculnya produk baru yang sekaligus memperkuat daya saing perusahaan dan mengurangi sensitivitas harga pada pasar yang dihadapi oleh perusahaan. Selanjutnya di strategi bauran harga. Jika kurs berubah, ada dua tujuan yang tidak selalu konsisten, pangsa pasar dan margin keuntungan. Jika mata uang negara mengalami devaluasi atau depresiasi, produk yang dihasilkan oleh perusahaan di negara tersebut akan relatif menjadi murah. Perusahaan dalam hal harga mempunyai dua pilihan. Yang pertama, harga bisa berubah, kedua harga tetap. Harga bisa berubah jika terjadi depresiasi mata uang suatu negara. Biasanya barang impor akan naik dan kemungkinan harga barang impornya juga akan ikut meningkat. Yang kedua, harga tetap. Jika harga tidak berubah, perusahaan mempunyai kesempatan untuk meningkatkan pangsa pasar, tetapi strategi tersebut tidak akan meningkatkan margin keuntungan. Selanjutnya di bagian promosi. Untuk menghadapi perubahan kurs, promosi dilakukan secara konsisten dengan strategi produk harga. Yang terakhir, strategi bauran distribusi. Strategi bauran distribusi ini mengikuti strategi pasar dan produk. Selanjutnya kita bahas di bagian bidang produksi. Di bagian bidang produksi ini pendekatan produksinya antara lain: pertama, komposisi input; kedua, pemindahan fasilitas produk; ketiga, lokasi pabrik; keempat, meningkatkan produktivitas. Yang dimaksud dengan komposisi input di sini yaitu salah satu perubahan yang ringan sebagai akibat perubahan kurs adalah yaitu mengubah komposisi input itu. Perusahaan multinasional mempunyai fleksibilitas yang tinggi dalam hal ini. Perusahaan biasa menggunakan input yang lebih banyak dari negara yang mata uangnya mengalami depresiasi dan mengurangi input dari negara dengan mata uang yang menguat. Pendekatan produksi yang selanjutnya yaitu pemindahan fasilitas produk. Perusahaan multinasional yang mempunyai produk di beberapa negara, tingkat produksinya bisa diubah. Tingkat produksi akan ditingkatkan di pabrik di negara yang mata uangnya lemah. Sebaliknya, jika mata uang suatu negara menguat, tingkat produksi di pabrik negara tersebut akan diperkecil. Pendekatan produksi selanjutnya yaitu lokasi pabrik. Dalam jangka pendek, kebijakan produksi seperti mengubah komposisi input atau memindahkan fasilitas produksi bisa dilakukan dalam jangka pendek. Perusahaan multinasional juga memindahkan lokasi pabriknya yang biasanya ke negara yang tenaga kerjanya lebih murah sehingga bisa menekan biaya produksi. Pendekatan produksi yang terakhir yaitu meningkatkan produktivitas. Salah satu cara mengatasi masalah exposure operasi yang cukup fundamental itu adalah meningkatkan produktivitas. Pabrik yang tidak efisiensi bisa ditutup, otomatisasi bisa lebih diperbanyak, hubungan manajemen dengan pekerja lebih dipererat. Hubungan dengan pemasok dan pihak lain yang terkait lebih dipererat juga. Kualitasnya ditingkatkan. Dengan meningkatkan produktivitas, kebutuhan relokasi pabrik menjadi lebih berkurang karena perusahaan multinasional bisa mengkompensasi exposure mata uang asing dengan kenaikan produktivitas. Teknik yang terakhir yaitu di bidang keuangan. Beberapa teknik dalam keuangan bisa dipakai untuk mengelola exposure operasi, antara lain: pertama, hedging alami dengan menyesuaikan aliran kas masuk dengan aliran kas keluar.
yang kedua back to back loan, yang ketiga swap, yang keempat lead and lag. Hedging alamiah ini maksudnya perusahaan multinasional berusaha menyeimbangkan denominasi aliran kas masuk dengan denominasi aliran kas keluar. Ada beberapa cara untuk melakukan natural hedging. Pertama, perusahaan di Indonesia dapat mencari pinjaman dalam US dollar. Kedua, menjalin kerjasama dengan pemasok dari Amerika Serikat di mana pembayaran dilakukan dalam US dollar. Ketiga, melakukan currency switching, yaitu mencari mitra bisnis dari negara non-Amerika Serikat yang mau menerima pembayaran dalam US dollar. Selanjutnya itu back to loan. Perusahaan multinasional Indo memberikan pinjaman dalam bentuk mata uang negara tersebut kepada cabang yang berada di negara lain. Perusahaan induk tidak perlu memasok dana secara langsung. Jika memasok dananya secara langsung, akan terjadi exposure valuta asing. Jadi perusahaan induk itu memberikan dana dalam bentuk mata uang negara induk, kemudian dikonversi ke dalam mata uang negara anak perusahaan, kemudian diberikan kepada anak perusahaan tersebut. Selanjutnya, pengelolaan exposure operasi dalam bidang keuangan yaitu swap. Swap mata uang dilakukan dengan menukar aliran kas dengan denominasi yang berbeda di mana terdapat dua pihak saling mempertukarkan suatu aliran arus kas dengan aliran arus kas lainnya. Untuk memudahkan pertukaran swap, dealer atau bank swap bisa digunakan dalam hal ini. Yang terakhir, leading and lagging. Leading berarti mempercepat aliran pembayaran, sedangkan lagging berarti memperlambat pembayaran. Jika mata uang suatu negara diperkirakan akan mengalami depresiasi yang signifikan, maka aliran kas masuk dengan denominasi mata uang tersebut lebih dipercepat. Jika aliran kas masuk tersebut dibayar pada mata uang sudah terdepresiasi, maka nilai aliran kas tersebut akan berkurang. Sedangkan aliran kas keluar dengan denominasi mata uang tersebut akan lebih jika diperlambat atau bisa disebut lagging. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai dampak dari exposure. Dampak exposure ini ada 3, yaitu jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Dampak jangka pendeknya pada exposure operasi ini adalah pada aliran kas yang diharapkan dalam anggaran operasi 1 tahunan. Keuntungan atau kerugian yang dialami akan dipengaruhi oleh denominasi mata uang. Yang kedua, jangka menengah. Dampak jangka menengahnya ini yang diharapkan ialah seperti yang ditujukan dalam perencanaan 2-5 tahunan, di mana kondisi keseimbangan antar berbagai nilai tukar mata uang, laju inflasi, dan tingkat bunga antar negara. Yang ketiga, jangka panjang. Dampak ini adalah dampak di mana aliran kas jangka panjang yang diharapkan yaitu di atas 5 tahun. Aliran kas pada tingkat ini akan dipengaruhi oleh reaksi pesaing yang sudah ada dan pesaing potensial terhadap perubahan nilai tukar mata uang di bawah kondisi keseimbangan. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih.